Hai Victorian, selamat pagi semua. Semoga saat ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kedatangan tamu, dua dokter yang sangat cantik. Saya perkenalkan dengan Dokter Gigi Esther dan juga Dokter Gigi Foni. Thank you so much dokter for coming. Ya, hari ini kita telah mengadakan seminar dan preventif yang bekerja sama dengan Jordan. Hari ini kita banyak sekali ya dok mendapatkan ilmu atau pengalaman-pengalaman yang mungkin menjadi pertanyaan beberapa orang tua khususnya. Karena di sekolah anak-anak itu banyak sekali problem khususnya ada di masalah gigi. Kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa di Sekolah Victory Plus setiap 1 semester dilakukan pemeriksaan medical check-up dengan dua dokter kita ini, dan hasilnya kita selalu berikan ke parents. Itu bisa dijadikan evaluasi untuk anak-anak bagaimana kondisi kesehatan gigi anak-anak kita. Jadi di sini dokter saya punya sedikit pertanyaan, mungkin bisa mewakili beberapa orang tua ya dok. Dan saya mohon dokter untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita. Iya, nih dok, banyak sekali ya dok dari hasil medical check up kita itu ditemukan gigi berlubang. Betul ya dok? Betul. Bahkan hampir berapa persen ya dok dari hitungan kita? 70% ya. Wow, DMF-nya. Luar biasa sekali dan luar biasa besar untuk presentasinya ya dok ya. 70% itu kita hitung dari murid kita ECE dan primary ya dokter ya. Kita hitung dengan DMF-nya ya, decay, missing dan filling-nya. Jadi ada 70% dari anak-anak yang dari ECE sampai primary itu ditemukan kasus gigi berlubang. Wow, banyak sekali. Jadi mungkin ini ada sedikit pertanyaan dan mungkin sedikit memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua bagaimana untuk mencegah terjadinya masalah di dalam gigi anak-anak. Iya, pertama nih dok, bagaimana sih dok untuk mencegah gigi berlubang? Karena tadi kita tahu bahwa 70% dari presentasi anak-anak kita itu mempunyai masalah di gigi berlubang. Oke, sebenarnya kalau masalah gigi untuk pencegahan gigi berlubang itu sangat mudah ya. Dari kebersihan dan dari makanan apa yang kita makan. Kebersihan itu untuk menyikat gigi sehari 2 kali selama 2 menit, pagi hari dan malam sebelum tidur, serta makanan yang kita makan. Kita tahu ya ada healthy food and unhealthy food. Healthy food tuh seperti sayur-sayuran, buah-buahan, susu, air putih yang kita makan. Unhealthy food itu seperti banyak gula, coklat, permen, pizza, donat dan sebagainya. Di samping kebersihan dan makanan, kita juga memerlukan treatment untuk pencegahan itu sendiri. Nah, di zaman ini tuh sekarang udah banyak ada yang namanya vitamin untuk gigi. Vitamin untuk gigi itu yang ada isinya kalsium, fosfat dan fluoride. Itu biasanya. Aman dokter? Aman. Untuk usia anak-anak kita? Iya, aman ya. Baik. Itu biasanya dia dalam bentuk pasta, seperti pasta gigi, dioles di seluruh mulut sebelum tidur. Atau sekarang juga ada yang namanya MI varnish. Jadi kita pakaikan ini isinya kalsium, fosfat dan fluoride. Sama seperti senyawa gigi kita. Jadi senyawa gigi kita jadi pun bersahabat dengan gigi ya dokter. Betul. Ini dioles di seluruh permukaan gigi setelah kita bersihkan ya. Dioles ini untuk mencegah gigi berlubang. Ini berlaku untuk selama 6 bulan. Jadi nanti setiap 6 bulan sekali bisa diulang ya dok ya? Iya betul. Lalu untuk gigi anak atau dewasa ya, untuk parents dan anak-anak juga kita biasanya lakukan apa yang namanya pit and fissure sealant. Jadi sebelum itu tuh gigi dilapisin. Jadi gigi-gigi geraham ini sebelum dia berlubang
kita lapis Oke. ya dengan tambalan yang tipis ya, Betul. seperti genteng, mencegah untuk bocor, Kasih aqua dikasih Pro. aquaproof. Oke. Nah, gigi sebelum berlubang Oke. juga kita tambah. Oke, itu aman dari usia berapa dokter? Aman sebenarnya dari dia tumbuh gigi geraham pertama Oke. yang susu ya, Oke, itu sekitar biasanya di 2,5 usia 3 berapa? dari 3 tahunan atau 5 3 tahunan. Mungkin kalau Boleh. 3 tahun tuh di sini sekitar toddler dan nursery ya dok ya? Iya, Oke, betul. ya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada Oke. rasa apa-apa, hanya beri tambalan sedikit Oke, ya. oke. Lalu kita biasanya kasih perlindungan MIV seperti Oke, itu. Oke, jadi MIV maupun yang apa tadi dokter? Fit and Fissure Sealant. Fit and Fissure Sealant itu Iya. sudah boleh dilakukan di usia anak mulai 2,5 tahun ya dokter ya? Ya, 3 tahun. Atau selama gigi geraham anak itu tumbuh. Betul. Apakah ini juga bisa dilakukan untuk kita-kita orang dewasa dokter? Oh bisa, ini Oke. untuk dari balita sampai dewasa, sampai orang tua, kakek nenek juga boleh ya. Oke. Ini sangat Karena kan bagus. kadang-kadang kita yang dewasa itu tidak terlalu menjaga sekali ya dok. Yang penting gosok gigi, tapi belum tentu gosok giginya itu juga tepat dan benar ya dokter. Benar. Untuk mencegah itu sebaiknya memang dilakukan fit and fissure dan MI Varnish. MI varnish. Mungkin ada Oke. tambahan lagi? Mungkin Iya saya mau dokter menambahkan Poni, dari baik. Dokter Esther Iya. ya sebagai motivasi buat anak untuk supaya dia rajin sikat gigi, kita bisa mengadakan Candy Day setiap weekend. Wow, Sabtu jadi atau kayak Minggu. rewards ya Iya. dok. Oke. Kalau rajin, dapat candy. Dapat candy. Oke, Jadi, oke. Candy Day itu untuk memotivasi anak-anak, jadi nggak boleh setiap hari Iya. kita Oke, makan candy. Betul. Jadi pilih choice mau Sunday atau Saturday. Oke. Coba 1 hari, Oke. 1 kali Baik. dan 1 permen saja, tidak boleh lebih. Oke, terima kasih dokter. Nih pertanyaan yang kedua nih dok. Anak-anak dari hasil medical check up itu banyak sekali ditemukan plak ya dokter. Ya. Iya, plak, bahkan karang gigi yang seharusnya karang gigi itu dipunyai oleh orang dewasa Iya. yang sudah makan berbagai jenis makanan, tetapi dari hasil medical check up kita itu ada ya dok. Banyak ya. Oke, Banyak. nah itu pembersihan karang gigi atau plak itu sebaiknya dilakukan kapan dokter? Dan kalau tidak dilakukan nih, efek sampingnya apa sih selain estetik? Jadi kalau estetik itu kan lebih, giginya coklat-coklat gitu kan. Tapi untuk karang gigi sendiri kan sebenarnya bukan hanya estetik ya dok, lebih ke jangan sampai terjadi penyakit yang lebih lanjut karena disebabkan oleh karang gigi. Baik. Kalau kita tidak sikat gigi, mungkin bisa lihat gambar ini ya. Kita tidak sikat gigi 2 hari, maka kotoran-kotoran sisa-sisa makanan itu akan membentuk plak seperti lapisan yang kuning itu. Oke. Lapisan yang kuning itu makin lama akan makin menumpuk dan sulit dibersihkan sehingga akan menyebabkan menjadi karang gigi. Jika karang gigi tidak dibersihkan akan menyebabkan lubang gigi. Bukan hanya itu saja, suster. Oke dok. Karang gigi itu kan nempel di gigi dan di gusi. Betul. Gusi itu kan ada pembuluh-pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh kita. Oke. Dari karang gigi itu juga bisa menyebabkan Aha. sakit jantung, ginjal, Wow. dan penyakit-penyakit lainnya. Karena dia gitu, ikut Dok. ke seluruh tubuh kita. Oke. Jadi penting sekali untuk membersihkan karang gigi 6 bulan sekali. Oke, Ya. oke dok. Karena di dalam mulut kita itu ada 700.000 spesies germs Oke. yang kalau tidak dibersihkan, Hmm. germs yang ada yang bad, ada yang good. Iya. Kalau tidak seimbang, nanti yang badnya lebih Betul, banyak, lebih banyak. akan merusak gigi kita dan flora mulut kita. Oke. Jadi scaling tadi bukan hanya ke estetika ya, Ya. Dok, ya. Lebih banyak efeknya ke yang lain. Seperti Mm-mm. tadi saya malah baru tahu loh dok, kalau
kita punya karang gigi banyak, terus akan ke komplikasinya ke penyakit yang tadi dokter Ya, betul. sebutkan. Ya, Oke, fokusi ya, bagus sekali, mula-mula dokter. gingivitis, Oke. periodontitis lalu menyebar ya ke Oke. tempat lainnya. Oke. Juga kan bau mulut ya suster ya. Betul sekali dokter, betul sekali. Dok, sebenarnya kan kita sering sekali ya, Bapak Ibu sering lihat tuh di TikTok ya dok, mereka membersihkan karang gigi itu menggunakan cairan atau apa? Itu mungkin efek sampingnya seperti apa ya dok? Sebaiknya kalau membersihkan karang gigi scaling itu ke dokter ya. Betul. Lalu dibersihkan dengan alat khusus ya, scaler. Kalau cairan-cairan kayaknya berbahaya ya, kita nggak Oke, tahu ya oke, cairannya oke. seperti Kita nggak tahu apa. kandungannya apa juga. Betul. Jadi memang lebih tepatnya kita berkunjung ke dokter gigi untuk melakukan perawatan scaling setiap 6 bulan sekali ya Iya. dokter. Sekarang sudah ada dental spa suster. Jadi Apa selain dong? dibersihkan, Aha. lalu disemprot dengan ini cairan supaya bersih. Lalu kita adakan massage ya, pemijatan. Wow, keren. Oke. Bagus sekali dokter. Dokter, maaf, satu lagi pertanyaan ya dok. Anak-anak kita itu kan dari hasil medical check up seperti yang tadi kita diskusikan, itu banyak sekali yang giginya sudah berlubang. Sedangkan usianya masih sangat kecil nih dok. Misalnya kalau di sini iwa-iwan, iwa itu gitu. Dan ada beberapa parent yang berpikiran bahwa nggak usah ditambal deh, orang kan nanti bakalan lepas giginya. Karena kan kita tahu bahwa gigi itu hanya 2 kali ya dok, gigi susu dan gigi dewasa. Iya. Apakah jika anak-anak itu mendapatkan gigi berlubang, apakah sebaiknya ditambal atau kita menunggu sampai waktunya dia lepas dok? Baik, saya akan menjelaskan. Oke dok. Ya, untuk perawatan gigi susu itu, terutama untuk penambalan tuh memang sangat penting untuk dilakukan. Oke. Memang kebanyakan orang tua berpikir gigi susu nanti Betul. akan lepas juga, jadi diabaikan. Betul. Tapi sebenarnya itu salah. Oke, Ya. jadi Jadi- anak-anak pun seharusnya memang dilakukan penambalan Ya. jika terjadi lubang ya lubang, dokter. iya, Oke. iya. Nah, kalau orang dewasa itu kan penambalannya ada 2 jenis ya, 3 jenis ya dok ya. Yang saya tahu, tambalan sementara, tambalan komposit, sama yang satu lagi GIC ya dok. Iya. Nah, untuk anak-anak usia TK, SD sebelum gigi susunya lepas, itu penambalan apa yang sebaiknya dilakukan dok? Sebaiknya memakai GIC. Oh, GIC ya, jadi karena dia masih akan lepas ya dok. Ya, bukan itu juga untuk proses penambalannya. Kalau GIC itu kan karena anak-anak kan kadang suka susah diatur, jadi Oke. basah dengan air saliva. Oke. Kalau dengan GIC nggak masalah, tapi kalau dengan komposit dengan orang dewasa masih bisa dikendalikan. Ya, Boleh dok. saya tambahkan, kalau untuk penambalan dengan GIC, GIC itu mengandung fluor. Oke. Jadi dia dapat untuk mengembalikan gigi Oke. yang sudah rusak, Oke. sedikit demi sedikit akan diperbaiki. Fluor itu seperti vitamin begitu Iya, kan dokter? betul, Oh, untuk oke. penguat gigi. Baik, Tapi baik. untuk kasus tertentu juga mungkin untuk estetik ya, bagi anak-anak kita juga menggunakan composite. Jadi Oh, ada oke. beberapa kasus dengan GIC, beberapa kasus dengan composite Oke, seperti itu. baik Oke, dokter. tergantung kasusnya ya, suster. Oke. Jadi jenis penambalannya itu tergantung kasus dari Betul. gigi berlubangnya ya dok? Betul, Oke, betul. baik dok. Jadi sebaiknya memang kalau anak-anak punya masalah gigi berlubang, memang sebaiknya tetap harus Iya, ditambal oleh dokter gigi ya dok ya. Oke, Bapak Ibu, dari informasi yang diberikan oleh Dokter Esther dan Dokter Foni pagi ini mungkin sedikit menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu di saat mempunyai masalah dengan gigi anak yang ada kita punya. Ya, untuk itu kita akan informasikan bahwa dental clinic mulai sekarang sudah available setiap hari. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu mengisi form yang akan kita berikan keterangan di bawah ini. Selain itu juga boleh langsung menghubungi saya untuk membuat perjanjian
kapan akan dilakukan, dan jam berapa nanti saya akan membantu untuk mengatur schedule dengan dokter. Ya dok ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa konsultasi. Boleh. Oke, selain konsultasi, kalau mau dilanjutkan dengan treatment, kita juga siap ya dokter. Dokter Esther, Dokter Foni, terima kasih banyak. Mudah-mudahan informasi ini sangat berguna buat kita semua ya dok. Baik, Terima terima kasih. kasih. Dah.